Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan ketiga mata kuliah komunikasi bisnis. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian komunikasi, bahwa komunikasi itu yaitu proses sosial untuk menyampaikan informasi antara dua orang atau lebih. Nah, ini tidak lumrah bagi kita yang setiap harinya mengalami interaksi. Nah, itu disebut dengan komunikasi. Kemudian, kali ini kita akan membahas tentang pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, termasuk berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, menurut penjelasan pakar komunikasi bisnis Rosenblatt mendefinisikan bahwa komunikasi bisnis sebagai pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi, dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dari definisi tersebut bisa kita lihat secara seksama bahwa komunikasi bisnis mengandung 6 unsur pokok, yaitu yang pertama, bertujuan. Komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sejalan dengan pencapaian tujuan organisasi atau lembaga. Yang kedua, yaitu pertukaran. Kegiatan ini melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Yang ketiga, yaitu gagasan, opini, informasi, instruksi, merupakan isi dari pesan yang bentuknya beragam bergantung tujuan, situasi, dan kondisinya. Yang keempat, yaitu saluran personal atau impersonal, yang mungkin bersifat tatap muka atau melalui siaran televisi yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Yang kelima, yaitu simbol atau sinyal, yang merupakan alat atau metode yang dapat dimengerti untuk menyampaikan atau mempertukarkan pesan, dan yang keenam yaitu pencapaian tujuan organisasi. Nah, bentuk komunikasi bisnis yang dilangsungkan pada umumnya ada 4 kategori. Yang pertama, komunikasi dari atasan pada bawahan. Yang kedua, komunikasi dari bawahan pada atasan. Yang ketiga, komunikasi pada sesama. Dan yang keempat yaitu komunikasi multi saluran. Sedangkan kegiatan komunikasinya sendiri dapat dilakukan dalam wujud kegiatan seperti briefing, rapat, dan komunikasi tatap muka. Nah, ruang lingkup komunikasi bisnis terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi bisnis internal dan komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi bisnis internal yaitu yang terjalin antara individu dalam satu institusi, organisasi, atau perusahaan. Misalnya komunikasi antara pemilik perusahaan dengan para karyawannya. Kemudian yang kedua, komunikasi bisnis eksternal, yaitu yang terjadi antara organisasi, instansi, atau perusahaan dengan pihak lain. Misalnya komunikasi yang dilakukan oleh manajer marketing dengan pelanggan. Pembahasan selanjutnya yaitu variabel komunikasi bisnis. Yang pertama ada variabel sumber atau komunikator. Ini merupakan variabel penting dalam komunikasi bisnis karena merupakan pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi atau merupakan pihak yang mengambil inisiatif mendorong terjadinya proses komunikasi. Yang kedua yaitu variabel pesan. Dapat diartikan sebagai sesuatu yang berupa pengetahuan, gagasan, pendapat, informasi, atau instruksi yang disampaikan komunikator kepada orang lain atau dari satu lembaga kepada lembaga lain, dari satu orang kepada lembaga lain. Kemudian ada variabel penerima atau komunikan. Ini merupakan salah satu komponen komunikasi yang penting karena komunikan akan menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi. Misalnya, perhatikan saja orang yang mengajak berbicara dengan seorang bayi akan mencadel-cadelkan ucapannya, namun orang yang sama akan berbicara dengan cara yang berbeda saat berbicara dengan temannya. Hal tersebut menunjukkan saat melakukan komunikasi, seorang komunikator akan memperhatikan dan memperhitungkan siapa komunikannya. Kemudian yang keempat yaitu variabel konteks. Konteks komunikasi itu bisa bersifat alamiah dan bisa juga memang sengaja diciptakan. Konteks komunikasi yang alamiah adalah situasi komunikasi yang tidak kita ciptakan suasananya sehingga merupakan suasana keseharian yang wajar.
Contohnya, komunikasi yang berlangsung di ruangan kantor. Yang kedua yaitu konteks, komunikasi yang sengaja diciptakan, yaitu suasana yang sengaja kita buat. Misalnya permainan golf, coffee morning, atau menyelenggarakan rapat di kawasan wisata. Nah, yang kelima yaitu variabel saluran. Komunikasi yang dilakukan manusia pasti menggunakan saluran komunikasi tertentu. Ada saluran yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan massa atau banyak orang yang dinamakan media massa. Tapi ada juga saluran yang dipergunakan untuk pembicaraan di antara dua orang, seperti melalui telepon. Kemudian yang terakhir yaitu variabel efek. Contohnya, suatu saat setelah membaca iklan lowongan kerja di koran, seorang penganggur menyatakan dalam hatinya, mungkin ini lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang saya miliki. Lantas, si penganggur itu pun mengembangkan harapan. Dia merasa yakin akan diterima di perusahaan tersebut. Lalu, mulai membayangkan apa yang akan dikerjakannya nanti setelah menjadi karyawan. Itulah contoh efek komunikasi. Nah, ada perubahan pengetahuan pada diri komunikan, yakni dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian, ada prinsip komunikasi bisnis. Ini bisa disebut dengan 7C. Yang pertama, completeness, yang berarti kita harus mengupayakan untuk bisa memberikan informasi selengkap mungkin kepada pihak yang membutuhkan. Yang kedua, conciseness, yang berarti komunikasi dikemas dengan menggunakan kata-kata jelas, singkat, dan padat. Kemudian ada concreteness, yang berarti pesan yang disampaikan atau yang dikomunikasikan itu disusun secara spesifik dan konkret, bukan abstrak. Kemudian consideration, yang berarti pesan yang disampaikan mesti mempertimbangkan situasi penerima atau komunikan. Yang kelima, clarity, yang berarti pesan yang dikomunikasikan disusun dalam kalimat yang mudah dipahami komunikan. Yang keenam, courtesy, yang berarti sopan santun dan tata krama merupakan hal yang penting dalam berkomunikasi, yang merupakan bentuk penghargaan kepada komunikan. Yang ketujuh, correctness, yang berarti pesan yang dikomunikasikan dibuat secara cermat. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.